Halo teman-teman, ini ada orang iseng ini ya melakukan gugatan judicial review. Tapi bagus juga sih, bagus ya. Anyway, siapa aja boleh mengajukan JR kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji sebuah undang-undang ya. Mari kita kasih lihat teman-teman ya. Jadi beritanya adalah MK tolak JR terkait syarat kuasa hukum di pengadilan pajak. Jadi sepertinya yang gue tangkap nih ada orang. Dia seorang advokat biasa, dia bukan seorang kuasa hukum di pengadilan pajak. Kemudian dia menggugat bahwa harusnya kami boleh dong beracara di pengadilan pajak gitu loh. Karena di Undang-Undang Advokat dikatakan bahwa seorang advokat itu boleh beracara di dalam dan di luar pengadilan dan di semua pengadilan. Cuma ada satu pengadilan yang unik di negara kita ini ya, pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu unik karena harus punya kartu khusus. Nggak bisa pakai kartu advokat. Jadi advokat mesti mengajukan kartu khusus lagi untuk mempunyai kartu izin kuasa hukum di pengadilan pajak. Ini aneh gitu ya. Makanya digugat sama si advokat ini ya. Mari kita baca. MK tolak gugatan JR terkait syarat kuasa hukum pengadilan pajak ya, tanggal 28 Mei. Dari DTC News. MK menolak seluruh permohonan pengujian material yang diajukan atas pasal 34 ayat 2 huruf C ya, Undang-Undang Pengadilan Pajak nih ya. Pasal itu mengatur tentang kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan syarat lain yang harus dipenuhi guna menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Nah, inilah terlalu banyak pendelegasian kewenangan atau kekuasaan dari undang-undang kepada si Menteri Keuangan. Akibatnya si Menteri ini suka sesuka hati dia aja. Suka-suka hati dia, suka-suka dia ngatur apa yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan oleh wajib pajak. Padahal kan menteri ini kan lawan kita di pengadilan, ya kan? Dan menteri ini kan bisa aja membuat norma-norma yang tidak sesuai hukum, tidak sesuai undang-undang gitu loh. Padahal kan undang-undang dibikin berdasarkan eh, kerjasama antara pemerintah dengan rakyat, yaitu DPR. Sedangkan PMK, Menteri Keuangan, tidak pakai rakyat. Suka-suka dia bikin hukum. Ya, bikin hukum PMK itu tidak perlu pakai rakyat, tidak perlu konsultasi sama DPR. Mampus kita digituin ya. Akibatnya banyak PMK yang hancur lebur, yang isinya menggencet rakyat, yang isinya malah merugikan rakyat sendiri gitu ya. Padahal di undang-undang nggak ngomong gitu. Mari kita lihat. Menurut MK, permohonan pengujian uji material Undang-Undang PP ini yang diajukan oleh Bapak Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak ya, respect buat Pak Ziko ini ya. Beliau ini dengan susah payah mau menggugat undang-undang ini kepada Mahkamah Konstitusi ya. Ini luar biasa sekali kita respect ya sama beliau ya. Tidaklah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Pak Soehartoyo. Ngomong-ngomong MK, kenapa ketuanya belum diganti lagi kepada siapa dulu tuh? Si paman, siapa namanya tuh? Bukankah dia sudah menang di Petun ya? Tapi nggak ngerti deh. Mungkin masih di PK kali Mahkamah Agung ya. Selama ini, syarat menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak telah diatur lebih lanjut oleh PMK ya, Menteri Keuangan 184/2017. Menurut pemohon, syarat untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan itu harusnya disamakan dong dengan advokat dong. Harusnya kami advokat boleh dong beracara di pengadilan pajak. Masa kami nggak boleh? Gitu ya. Menurut dia begitu ya. Pemohon pun berpandangan bahwa pengaturan kuasa hukum dalam pasal 34 Undang-Undang PP itu diskriminatif bagi advokat. Gue setuju ya, gue setuju sebenarnya ya. Jadi banyak advokat menjadi tidak bisa membantu wajib pajak gara-gara dia tidak pegang kartu kuasa hukum di pengadilan pajak. Padahal kartu advokat seharusnya bisa digunakan di seluruh pengadilan di Indonesia ya, kecuali pengadilan pajak. Luar biasa ya. Pasalnya pada PMK 184 menghalangi advokat untuk menjadi kuasa hukum bila advokat itu tidak memenuhi persyaratan dalam PMK dimaksud. Betul, ini betul ya. Padahal ini tidak disebut di hukum ya, di undang-undang ya. Di undang-undang nggak ngomong begini, tapi oleh si oknum Menteri Keuangan dibikin syarat khusus. Mampus lah sih. Jadi si advokat nggak bisa kerja jadinya. Menurut MK, permohonan yang diajukan tidaklah tepat dan bersifat prematur. Mengingat MK melalui putusan MK itu ya, nomor 26 2023 telah memerintahkan penyatuan atap pengadilan pajak selambat-lambatnya 31 Desember 2026 supaya pengadilan pajak itu disatukan ke Mahkamah Agung ya. Permohonan pemohon pada dasarnya secara substansi merupakan permohonan yang prematur karena mendahului proses integrasi pengadilan pajak ke dalam One Roof System sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang membinanya. Baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum berada di bawah MA, ujar Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Jadi
Pengadilan pajak itu saat ini terpisah teman-teman dengan MA ya. Pengadilan pajak itu berdiri di dua kaki. Satu kaki di Menteri Keuangan, satu lagi kaki di MA. Akibatnya tuh dia tidak bisa objektif dan dia cenderung untuk memihak Menteri Keuangan. Iya dong, dia digaji oleh Menteri Keuangan. Cenderung cenderung nih ya, cenderung dia memihak kepada teman-teman di DJP di perpajakan sehingga seringkali wajib pajak kalah hanya gara-gara pertimbangan yang sebenarnya tidak berdasarkan hukum atau bahkan melanggar hukum gitu ya. Nah, menurut putusan MK yang terbaru itu bahwa pengadilan pajak harus lepas dari Menteri Keuangan, harus masuk ke Mahkamah Agung gitu ya. Dia masih masuk ke MA supaya dia bisa full sepenuhnya berdiri sendiri independen dari Kementerian Keuangan. Tapi apakah Menteri Keuangan bersedia melepas teman-teman di pengadilan pajak? Kita belum tahu teman-teman. Jangan-jangan malah Menteri Keuangannya menyusup masuk ke Mahkamah Agung, mampus juga ya. Guntur pun mengatakan pemerintah selaku pembentuk undang-undang perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penyatuan atap pengadilan pajak, termasuk menyusun hukum acara. Proses pengintegrasian ini dilakukan secara komprehensif, termasuk menyangkut pengaturan mengenai syarat untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Semestinya nggak ada, semestinya nggak usah ada lagi yang namanya syarat kuasa hukum pengadilan pajak, udah nggak ada, karena undang-undang advokat sudah mengatur itu. Gitu loh. Dan hukum acara di Mahkamah Agung sudah mengatur itu. Ya advokat gitu kan. Tetapi pengadilan pajak itu spesial khusus ya, tidak harus menjadi advokat. Namun teman-teman buat Anda-anda yang kuasa hukum ataupun konsultan pajak ya, saran gua segeralah lu membuat yang pertama adalah izin kuasa hukum lu, mumpung dia gratis ya, bikin saja berlaku 2 tahun. Yang kedua adalah Anda perlu kuliah S1 hukum. Siapa tahu setelah disatukan atapnya MA kepada atapnya pengadilan pajak ke Mahkamah Agung, siapa tahu dia bikin aturan baru bahwa hanya advokat yang bisa menjadi kuasa hukum. Ini bisa terbalik nanti ya. Nanti dunia bisa terbalik nih. Sekarang advokat yang ngomel-ngomel, sekarang nanti bisa terbalik nih. Anda kuasa hukum yang ngomel-ngomel nanti ya. Kalau Anda belum punya S1 hukum, belum punya kartu advokat, kemudian tiba-tiba lu yang nggak bisa beracara di pengadilan pajak, bisa repot nanti ya. Gitu teman-teman ya. Jadi Anda segera mengajukan IKH bagi teman-teman yang konsultan pajak ya, kartu kuasa hukum pengadilan pajak dan juga sekolah S1 hukum ya supaya bisa jadi advokat. Sebagai bagian dari administrasi peradilan pajak untuk memastikan representasi yang berkeadilan bagi para pencari keadilan justiciable dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan ujar Pak Guntur. Oke, belum ada komentar. Oke, teman-teman ya. Jadi intinya Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan belum bisa nih, kami belum bisa gerak, kami belum bisa bikin keputusan sebelum putusan MK yang sebelum itu tuh dilaksanakan, yaitu penggabungan antara Pengadilan Pajak dengan Mahkamah Agung. Setelah Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung bergabung dan mereka membuat hukum acara yang baru dan di situ dirasa tidak adil bagi advokat, barulah advokat bisa mengajukan uji material. Tapi gua rasa dengan digabungkannya PP ke Mahkamah Agung, maka undang-undang PP mungkin menjadi direvisi ya. Dengan direvisi, gua rasa advokat akan bisa langsung beracara di pengadilan pajak tanpa perlu pakai kartu aneh-aneh, kartu kuasa hukum dan sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nasib kita-kita nih? Kuasa hukum yang belum jadi advokat. Nah, ini yang nanti malah jadi taruhan nanti ya. Jadi teman-teman segera kuliah hukum S1 hukum supaya lu kalau seandainya nanti ada aturan itu mengatakan hanya advokat yang boleh beracara, lu sudah siap dan lu sudah jadi S1 hukum. Begitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.